ini atau pengurus Prikom dia ada? Oh, Indonesia ya? Oh, kamu ada? Satu. Berarti yang saya menjaga dua. Berarti mungkin saya kalau itu pesan ke pengurus BEM yang secara aktif bahwa ya misalnya bahwa teman-teman pengurus BEM kalau saya ini kuliah yang sudah selesai, teman-teman melakukan bersama dari makan siang, dan mungkin bisa kerjasama dengan makan, mungkin kan tempat makan, bagian dominan bisa dibeli, teman-teman bisa tambahin mungkin 3.000 4.000 per porsi, lumayan dapat pendapatan teman-teman. Sekedar masukan saja. Oke, baik, karena ada kebutuhan, ya. Jadi bisnis itu kan prinsipnya tujuan dari bisnis itu adalah benar-benar untuk menjawab untuk menjadi solusi atas masalah. Ya, jadi bisnis itu kenapa dia bisa ada bisnis? Karena dia menjawab masalah di masyarakat. Kalau rumah sakit, menurut teman-teman rumah sakit bisnis atau bukan? Bisnis. Kenapa bisnis? Ya, gimana? Di solusi atas masalah apa? Kalau boleh lebih spesifik? Kesehatan. Lebih spesifik lagi kesehatannya seperti apa? Kalau rumah sakit? Seperti yang kita bahas kemarin ada 4, ada promotif, preventif, rehabilitatif. Kalau rumah sakit lebih ke yang mana? Di antara 4 ini? Kuratif dan rehabilitatif. Jadi rumah sakit hadir untuk menjawab solusi kebutuhan masalah masyarakat terhadap kebutuhan dalam kesehatan yang kuratif dan rehabilitatif. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, boleh nggak sih rumah sakit ambil untung? Boleh. Ayo, ada yang bilang boleh? Boleh? Katakan ada yang boleh? Boleh. Oke, ada yang bilang nggak boleh? Boleh. Ada yang bilang tidak boleh? Bolehkah rumah sakit mengambil untung? Kalau bisa mengambil margin, ambil cuan. Sekarang, boleh kan? Boleh. Ya, oke. Misalnya teman-teman tahu konteksnya. Apa yang membedakan rumah sakit dari Muhammadiyah seperti kita yang diatasi dengan rumah sakit swasta? Swasta yang terkenal di Makassar yang dari zaman dulu seperti Gaserina misalnya, yang tahu Siloam misalnya, dulu Maroko sekarang di Maya. Bedanya apa sih rumah sakit Muhammadiyah sama rumah sakit itu? Kali ini, apakah itu semakin rumah sakit negeri atau swasta? Gitu. Ya. Dan tadi saya sebutkan itu rumah sakit negeri atau swasta? Swasta. Oke, sepakat ya. Rumah sakit negeri contohnya apa? Bagi Makassar? Dari Wahidi, apa lagi? Ya? Bayangkara boleh. Ya, dia dimiliki oleh negara atau negara. Nah, ini ada bedakan yang punya pemerintah sama punya swasta. Nah, kemarin seperti kita bahas di sistem kesehatan nasional, pemerintah punya kewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan buat masyarakatnya. Muncullah RSUD. Nah, sekarang kita ke swasta. Bedanya Muhammadiyah itu rumah sakit dari Muhammadiyah sama juga sebenarnya. Sembilan misalnya, Siloam misalnya, Himaya misalnya itu apa? Kan sama-sama aja swasta, sama-sama swasta. Tapi apakah mereka sama atau berbeda? Beda. Bedanya apa? Kurikulum gimana? Pengelolaan, kenapa beda pengelolaannya? Islami, ada juga rumah sakit Islam. Saya cek dulu ya, yang bukan Muhammadiyah atau Indonesia. Indonesia punya, ya boleh. Indonesia yayasan. Tapi yayasan beda sama Muhammadiyah. Atau ada saya pernah punya kerjaan di Banyuwangi yang punya orang Arab, satu keluarga rumah sakit, dia bawa secara Islam, tapi bukan Muhammadiyah atau bukan NU dan sebagainya.
Jadi kenapa bedanya antara tadi Muhammadiyah rumah sakit yang dimiliki oleh Muhammadiyah sama rumah sakit yang dimiliki oleh Nahdlatul Swasta yang sebutkan? Ya. Supaya kita dapat gambaran sama-sama ya, karena teman-teman kan ya diulang kalau tidak ada kerja rumah sakit, jadi pas jadi doa saya pasti merasakan rumah sakit. Jadi rumah sakit teman-teman itu secara besar dibagi menjadi 3. Ya, apakah dia rumah sakit dari sisi kepemilikan modal dan pemanfaatan dari profitnya. Ya, kalau rumah sakit negeri tadi mendapatkan bayaran atau pendapatan, itu nanti uangnya masuk ke rumah sakit negeri RSUD kas negara, betul. Masuk kas negara, distribusi yang jadi menterinya masuk di situ dikelola oleh negara. Ada rumah sakit yang istilahnya BHMN seperti di rumah sakit di Makassar belum ada kayaknya rumah sakit rumah sakit Unhas itu sudah seperti di bawah Kementerian Pendidikan. Maksudnya itu BHMN adalah uang yang dia terima itu bisa dia langsung kelola, nanti dilaporkan. Kalau zaman dulu sebelum masih belum ada BHMN, uang yang dia terima harus dikirim dulu ke pusat, nanti pusat transfer balik lagi sesuai dengan permintaan. Nah, jadi itu oleh negara. Modal awal dari negara ada untuk balik ke negara. Nah, kemudian yang kedua adalah swasta murni. Seperti saya tadi, biasanya misalnya kalau berpasar, Siloam, Himalaya, atau yang besar-besar. Ya, itu ketika dia punya untung, punya margin, punya profit, untungnya kemana teman-teman? Ya, kemana? Perorangan? Ya, iya, perorangan atau sekelompok orang yang punya usahanya. Kalau saya nggak hafal semuanya, kalau yang primarnya salah satu pemiliknya adalah saya dulu. Kalau Siloam itu yang untuknya itu. Jadi ketika ada untungnya rumah sakit itu akan diberikan ke pemegang saham. Kalau Siloam kayaknya ada sahamnya di pasar. Nah, kalau Muhammadiyah atau PNU gimana teman-teman bedanya? Sama swasta murni tadi seperti yang tadi cerita seperti Himalaya atau Siloam. Organisasi itu apa? Betul. Jadi kalau di Muhammadiyah atau NU, untungnya itu masuk ke organisasi. Ya, jadi bukan ke pemilik saham kayak dari pusat gunung atau yang Jumlahino, kan? Jadi ada untungnya masuk ke organisasi untuk organisasi dan ke aktivitasnya. Jadi itu bedanya swasta murni sama swasta yayasan, supaya juga teman-teman tahu. Jadi saya mau dalam konteks bahwa tadi yang sudah kita sama-sama sepakat di awal bahwa rumah sakit harus untung. Rumah sakit harus untung supaya apa? Rumah sakit harus untung supaya apa? Biaya operasional rumah sakit betul, dan yang lebih penting lagi itu harus ada marginnya, harus ada profitnya supaya kalau biaya operasional rumah sakit kan ya kita mengeluarkan layanan atau bawa masuk, jadi kasarnya BGP, break-even point yang masuk dan keluar sama itu untuk operasional. Jadi kita perlu profit, perlu margin supaya ditingkatkan, perlu pengembangan. Seperti sekarang untuk di PKU itu kita 110 bed. Kalau saya boleh memberikan saran ke pengurus Muhammadiyah di sini direktorat yang punya, itu kan di tipe C itu bisa sampai 199 bed.
Jadi kalau dari sisi optimalisasi pelayanan nanti kita bahas sedikit di JKM yang topik kedua, itu sebaiknya dioptimalkan jumlah bednya sampai 199 supaya pendapatannya lebih optimal. Sekarang baru 110 bed kalau saya tidak salah dari dokter Eksartika dan saya. Kita yang jadi direktur umumnya. Oke? Ya, sekilas tentang rumah sakit. Nah, sekarang kita ke protokol okupasi. Yang kemarin, kalau teman-teman tutorial 2 rekor ya. Ya, ada kendala di tutorial? Ada yang mengalami kebingungan? Ada? Ada yang belum jelas mau dibawa kemana? Tutorialnya? Maksudnya ya? Adakah yang bersinggung? Ada? Yang tutor kemarin bingung mau diarahkan kemana tutorialnya? Ya? Aman ya? Kalau itu kalau sudah aman, kalau saya akan berikan tambahan saja supaya teman-teman pas tutorial besok bisa lebih banyak lagi tambahan-tambahan yang bisa teman-teman masukkan di tutorial nanti. Seperti biasa, visi-visi sosialisasi teman-teman harapkan menjadi alumni dan memiliki keunggulan dalam pelajaran kedaruratan medis itu dicapai dengan cara pendidikan, kemudian pengabdian masyarakat, tata kelola dan kerjasama. Pada kuliah kita hari ini ada 4 tujuan pembelajaran yang kita mencapai. Saya izin yang poin pertama ini agak banyak saya bahas karena menurut saya dalam bekerja ini ya proses surveillance ini yang betul-betul menjadi caranya teman-teman supaya bisa memberikan rekomendasi terutama sebagai perusahaan. Makanya kemarin saya masukkan ke kuliah sebelumnya karena ini ada banyak sendiri, jadi saya kuliah yang ini. Kemudian juga mengetahui beberapa prinsip manajemen psikopatia, mengetahui rehabilitasi di tempat kerja dan program kita. Dan yang terakhir, teman-teman harapkan bisa mengetahui pemeriksaan kesehatan kerja yang dilakukan oleh dokter, terutama dokter perusahaan. Siapa tahu teman-teman nanti di dokter perusahaan, ya, biar teman-teman dapat gambaran. Ya, dari arti katanya EPI tentang demos rakyat, logos ilmu. Jadi epidemiologi adalah ilmu tentang rakyat. Kalau kita terjemahkan secara rekaman, jadi maksudnya rakyat adalah orang banyak. Jadi epidemiologi adalah studi yang mempelajari distribusi dan determinan penyakit dan keadaan kesehatan pada populasi serta penerapannya untuk pengendalian masalah-masalah kesehatan. Jadi tujuannya adalah untuk bisa mengendalikan masalah-masalah kesehatan. Nah, seperti yang teman-teman juga kemarin bahas di tutorial kan, yaitu sudah kejadian sama si pasien dengan keluhan-keluhannya. Harapannya teman-teman nanti sebagai siapa yang menekuni jalur di dokter perusahaan tidak menangani pasiennya secara individunya saja, tapi juga memberikan saran, masukan, rekomendasi bagi tempat kerjanya atau ada modifikasi. Nanti kita bahas apakah substitusi, eliminasi, atau ada perubahan kebijakan, atau cukup penggunaan APD. Nanti kita akan bahas di slide-nya. Oke, lanjut. WHO surveillance adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistematik dan terus-menerus. Ini yang diharapkan teman-teman nanti kalau nanti pas di tutorial ada informasi yang kurang lengkap, minimal teman-teman tahu ketika proses pengumpulan data, teman-teman tahu tanya apa, ya, supaya nanti bisa lebih tajam
hasil dari rekomendasinya. Nah, setelah dikumpulkan datanya dan yang penting itu disebarkan informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan. Kemudian surveillance epidemiologi harus diikuti bioanalisis dan kajian epidemiologi serta pemanfaatan teknologi informasi epidemiologi dengan metode yang valid dan reliable. Jadi ya, epidemiologi harus ada analisisnya dan kajiannya supaya menjadi satu informasi yang valid dan reliable. Oke, surveillance ketiga sama, tapi lebih spesifik ketiganya juga punya data pengolahan yaitu spesifik ketiga. Nah, ini ya yang terintegrasi antara unit-unit penyelenggara surveillance yang melakukan aktivitas surveillance, kemudian unit laboratorium mungkin ada sampel yang mau diperiksa, kemudian sumber-sumber data, pusat penelitian atau pusat kajian. Kalau di pusat itu misalnya R&D, Research and Development, atau juga kalau yang nomor 6 ini adalah tim ketiganya. Ini ciri-ciri penerapan teknologi. Dia selalu mempelajari sekelompok orang, masyarakat atau kelompok, bukan individu, selalu membandingkan kelompok yang satu dengan yang lain, atau ini bisa dibilang metode kuantitatif. Dan yang ketiga, ciri-cirinya adalah mempertanyakan apakah mereka dalam kondisi tertentu lebih sering mempunyai karakteristik tertentu daripada mereka yang tidak dalam kondisi tertentu. Ini kualitatif. Ya. Kalau yang kemarin kisahnya Jon Snow, ini contohnya terbuka. Yang kasusnya yang itu yang di bir itu, ya padahal dia dekat dengan pompa, tapi kenapa dia di sana sakit? Karena ternyata di tempat bir itu dia punya sumber air sendiri, tidak minum dari pompa yang diminum oleh orang-orang di situ. Jadi yaitu ada pasien, ada orang dengan kondisi tertentu ternyata tidak terkena penyakit kolera karena dia tidak meminum dari pompa air yang terkontaminasi. Jenis epidemiologinya ada dua, deskriptif, ini mengidentifikasi hubungan penyakit untuk mengetahui distribusi dari penyakitnya. Kemudian kita juga bisa dari situ membuat perencanaan atau kebijakan lanjutan. Dan kita biasa untuk di epidemiologi deskriptif ini kita mencari tahu, membuat hipotesa, maksudnya waktu kapan si pasien ini mulai sakit, tempat siapa tahu ya di lokasinya di mana ketika pasien ini mulai sakit, atau di lokasi mana pasien mulai merasa makin berat gejalanya. Nah ini kalau misalnya yang terakhir itu karakteristik dari si pasien tersebut, apakah ada hubungan umur, seksual, ras, pekerjaan, kelas sosial dan lain sebagainya. Nah ini seksualnya jenis kelamin ya. Ada yang belum beritanya dari Amerika, Donald Trump. Ya, 92 jenis kelamin. Jadi Donald Trump tidak setuju dengan itu LGBT. Jadi sekarang Amerika udah kami hanya melakukan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Terus yang menarik juga dia Amerika menarik diri dari WHO. Karena bilang kalau sekarang menarik dari WHO itu menghemat $1 triliun katanya. Kemudian lanjut epidemiologi analitik. Ini untuk membuat proyeksi tentang besaran pengaruh, menguji hipotesis antara faktor resiko terhadap penyakit. Jadi kita menganalisis untuk mengetes hipotesis kita yang kita curigai itu mempengaruhi penyakit dari pasien.
Nah ini lebih lagi ada suatu metodologi saintifik. Jadi kalau misalnya kita mau mencari tahu frekuensi, maka kita menggali tentang apa, yaitu masalah kesehatan yang dihadapi. Ketika kita mencari distribusi atau penyebarannya itu, kita akan mencari tahu siapanya, di mananya, dan kapan. Nah untuk determinan ini maksudnya faktor yang menjadi itu kita mencari tahu kenapa dan bagaimana. Ini dasar hukumnya, teman-teman bisa baca sendiri. Nah ini saya mungkin agak menjelaskan lumayan di sini. Jadi ini prinsip-prinsip pengelolaan ketiga yang berhubungan dengan dan bagaimana peran surveillance dalam prinsip-prinsip pengelolaan ini. Jadi kemarin waktu di kuliah saya tentang konsep sehat kan ada tuh pencegahan primer, pencegahan sekunder, pencegahan tersier. Jadi lebih rinci lagi bahwa pencegahan primer itu adalah sebelum si pasien sakit. Dalam hal ini kalau kita mengendalikan hazardnya yang kita curigai terpapar pada pekerja, ini bisa juga mencegahnya dengan cara kita mensubstitusi atau eliminasi. Bisa kita ganti bahannya. Kemudian kita juga bisa pengendalian teknis. Ini nanti ada contohnya di slide berikutnya. Dan juga monitoring lingkungan. Kita memonitor lingkungannya apakah bisa meminimalisir risiko terjadinya paparan kepada pekerja. Dan yang selanjutnya, jadi pencegahan primer itu bisa sampai di titik APD atau penggunaan alat pelindung diri. Nah, jadi ketika untuk primary prevention pun kita akan menggunakan surveillance untuk melihat apakah langkah-langkah yang kita lakukan ini, apakah itu monitoring misalnya, pengendalian teknis, substitusi itu signifikan tidak sih terhadap mencegah si pekerja itu tidak sakit lagi, gitu ya. Jadi itu ya, jadi itu pencegahan primer. Nah, kemudian untuk pencegahan sekunder kita memonitoring faktor biologisnya dari lingkungan kerja pasien. Nah, itu bisa kita lakukan dengan pemeriksaan awal. Jadi biasanya kalau perusahaan yang bagus, teman-teman, kalau teman-teman kerja di satu perusahaan, salah satu indikator perusahaan yang bagus itu sebelum teman-teman masuk bekerja akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Salah satunya teman-teman masuk di FK kan ada kesehatan ya. Kemudian kalau yang itu kan lebih utamanya nanti yang PSI-nya, buta warna dan MMPI itu yang menjadi nilai penting dalam PMS-nya teman-teman. Nah, jadi nanti akan dibahas lebih lanjut di nanti ada slide tentang pemeriksaan kesehatan. Nah, jadi kalau ada pemeriksaan awal kita juga bisa sebab ada kelainan didapatkan oleh dokter perusahaan yang diderita oleh calon pekerja, jadi dapat diagnosis, kemudian kita memberikan treatment atau memberikan penanganan, pelaksanaan. Nah, dibilang sekunder karena sudah terjadi diagnosisnya, pasiennya sudah, pekerjanya sudah sakit dan akhirnya diberikan pelaksanaan. Nah, begitupun tadi seperti yang di primer, di sekunder pun dibutuhkan umpan balik hasil surveillance supaya kita tahu apakah proses monitoring biologis, pemeriksaan kesehatan kita dan penegakan diagnosisnya ini sudah berjalan dengan baik atau tidak. Ya, terakhir kalau untuk pencegahan tersier lebih kepada bahwa kalau sudah terkena penyakitnya dan sudah menderita, bagaimana caranya supaya kita tidak misalnya ada disabilitas atau difabel, jadi tidak menjadi lebih berat. Atau ini ya rehabilitasi medik, rehabilitasi dari pekerja dan manajemen kecacatan. Ini biasanya ada
programnya dalam sostek atau di tenaga kerja untuk di sini. Oke, tujuan dan kegunaan surveillance ini untuk mengidentifikasi dan estimasi besar-besar masalah. Tadi kalau sekali saya ingatkan, kalau epidemiologi kita tidak hanya bicara individu, tapi bicara kelompok, jadi kita harus mengidentifikasi kelompok berisiko. Jadi kalau di tutorial teman-teman, ya yang datang mungkin satu, tapi biasanya kalau berhubungan dengan kerja, kita akan coba tanya, atau tidak teman kerjanya yang merasa sahabat punya bicara yang sama. Ya. Kemudian memantau tren. Ya, kegunaannya itu kita kegunaan surveillance tadi kita bisa membuat prioritas pengendalian masalah-masalah kesehatan. Jadi misalnya kegunaannya mengevaluasi progres, keberhasilan, perkembangan dari intervensi dan program. Jadi ya surveillance sebenarnya tadi kita sudah berbicara, misalnya untuk orang yang bekerja di lingkungan yang banyak dunia, ketika kita berikan dia masker, apakah masker tersebut mengurangi insiden si pekerja tersebut terkena asma, sesak napas misalnya, atau bronkitis batuk-batuk. Ya. Kemudian ini juga surveillance dapat membuat dugaan hipotesis berdasarkan analisa hubungan antara penyakit dan faktor bencana. Ini variabel yang berhubungan ketiga, jadi ada faktor tenaga kerja, ada faktor alat dan faktor bahan. Jadi dalam protokol operasi biasanya kita berputar di tiga hal ini, teman-teman. Tenaga kerja, tadi apakah dia secara fisik itu sehat, secara fisik dia tidak ada gangguan atau ada kelainan. Kemudian alat kerjanya, apakah alat kerjanya itu aman, mudah digunakan, sudah pernah dilatih untuk digunakan alatnya. Bahan, misalnya kalau misalnya petugas kebersihan, apakah bahan cairan pembersihnya itu aman atau ada bisa efektivitas. Misalnya apakah ada efektivitas, maka kita meminta si petugas kebersihan itu menggunakan sarung tangan karet supaya cairan kebersihannya itu tidak langsung kontak dengan tangan pasien. Tiga variabel inilah yang saling berinteraksi dalam K3. Jadi kalau yang kesehatan itu berhubungan dengan teknik kerja, kalau yang berhubungan keselamatan itu adalah berhubungan kecelakaan kerja, kalau lingkungan itu berhubungan dengan polusi. Ya, kemudian ini ruang lingkup terapan dari epidemiologi ketiga. Yang pertama, kita berusaha mencari tahu sumber bahaya di tempat kerja, potensi-potensi bahaya di tempat kerja. Kemudian kita juga memberitahu resiko dari keselamatan kerja dari pegawai. Outcome yang diharapkan adalah tidak ada insiden keselamatan pasien. Kalaupun ada kecelakaan, maka dia kecelakaan dapat diminimalisir efeknya. Ini kalau berjalan dengan baik, maka yang diharapkan terjadi adalah yang baik, tidak ada insiden. Kalau misalnya ketika masih ada kecelakaan, maka sebenarnya masih belum berjalan dengan baik sistem K3-nya. Ketika lagi sampai ada gangguan kesehatan dan ada penyakit akibat kerja. Ini sumber bahaya dan risiko.
Ini nanti bisa teman-teman baca. Saya nggak terlalu banyak nanti ya, supaya yang penting teman-teman bisa dipakai buat nanti tutorial. Sumber bahaya tadi saya bilang ini contoh-contoh alat kerja yang digunakan oleh pekerja. Jadi dari lingkungan tadi sumber-sumber bahaya dari yang ditetapkan oleh Binhub. Nah, bina hubungan, saya nggak tahu kerja. Jadi yang perlu kita waspadai sumber-sumber potensi bahaya. Jadi nanti pas di kasusnya sekiranya teman-teman masing-masing coba dicari tahu mana yang berhubungan dengan sekiranya teman-teman. Kemudian kita juga bisa mensurvei dari risikonya, dari hazardnya. Ini contoh tipe risiko dari C1 sampai C10. Jadi kalau bisa baca sendiri. Nah, ini sedikit contoh pengisian formulir penilaian risiko. Nah, ini contoh kasus adalah ada pabrik tahu, teman-teman. Jadi kalau kita surveillance itu kita diharapkan sampai sedetail ini. Kita bisa mengetahui proses kerja dari tempat kerja yang kita lakukan surveillance. Ya, jadi kita misalnya pabrik tahu, kita dari bahan bakunya kedelai, terus kedelainya diapain? Ini di sini juga dicuci, kemudian direndam dan air untuk rendamannya itu 3/1, kemudian dicuci lagi, ditiriskan, ditumbuk dan dicampur dengan air hangat. Kemudian dimasak sampai mengental, disaring, kemudian ampasnya itu jadi ampas tahu, direndamkan dengan batu, tahu atau asam cuka, dicetak, kemudian jadilah tahu. Nah, ini yang diharapkan ketika nanti teman-teman melakukan surveillance. Jadi proses yang terjadi di tempat kerja itu sedetail itu supaya nanti ketika tadi kita mau mengetahui apa yang menjadi risiko yang berbahaya buat pekerja, kita bisa identifikasi. Ini contoh kita tadi sama seperti tadi, ini cuma lebih detail. Ini contohnya, misalnya ya perusahaan tahunya beli tahu maju. Nah, ini proses yang poin 1 misalnya pencucian dan perendamannya. Nah, ini dibuat lebih rinci lagi bahwa bahan kedelai dicuci dengan air bersih dan dilanjutkan direndam selama kurang lebih 24 jam. Nah, ini nanti teman-teman baca. Jadi harapannya kalau ada nanti kasus-kasusnya teman-teman bisa, yang skenario ini teman-teman bisa dibuat sampai ini, itu akan jadi lebih baik. Ya, kalau mungkin tidak, saya rasa pasti tidak pastinya yang di skenario. Tapi kalau misalnya teman-teman cari googling, misalnya kan itu kan rata-rata proses kerja itu bisa nanti di contoh misalnya pabrik apa atau ya pabrik tekstil atau pekerjaan apa, itu nanti bisa teman-teman cari supaya nanti teman-teman bisa menghasilkan hasil yang seperti itu. Nah, ini surveillance sudah berkesehatan kerja, proses kerja untuk mengidentifikasi kejadian dan prevalensi akibat kerja yang dikenal dan cedera. Sama juga data epidemiologis. Ini peran-peran surveillance kesehatan. Yang penting di sini adalah deteksi adanya kejadian atau penyebaran satu penyakit. Jadi ketika makin banyak orang yang sakit, seperti yang contoh klasik yang Legionnaires disease. Jadi ketika yang sakit yang sama itu ada beberapa orang dan di waktu yang bersamaan, maka kita curiga bahwa itu ada masalah. Kita perlu melakukan surveillance supaya kita bisa mengetahui apa penyebabnya dan kita bisa cegah. Sekali lagi seperti yang saya bilang kemarin bahwa kalau penyakit akibat kerja itu
ciri khasnya bahwa agennya itu pasti spesifik dan jelas. Jadi kita satu faktor biasanya yang berhubungan dengan penyakit akibat kerja. Lokasi paparannya diketahui, gejala dan tandanya dapat dibedakan dengan penyakit yang bukan akibat kerja. Waktu terpaparnya itu tidak jelas, periode latihan yang jelas, dan periode latihan yang tidak sama untuk semua orang. Ini faktor kimia, jadi ini hal-hal yang bisa mempengaruhi efek faktor kimia tersebut terhadap tubuh pekerja. Bisa, ini juga bisa di teman-teman kalau yang kasusnya berhubungan dengan berhubungan dengan kulit misalnya, ini bisa menjadi bahan untuk teman-teman menggali lebih jauh informasi yang teman-teman perlukan. Nah, ini kurang lebih gambaran kalau proses dari orang yang sehat kemudian sampai terkena suatu penyakit bekerja. Jadi ya, konsepnya kapan mulai terkena penyakitnya, muncul gejalanya, kemudian mencari bantuan tenaga kesehatan, kemudian didiagnosis, mendapatkan penata-laksanaan, outcome-nya bisa sembuh, bisa dikontrol. Contoh dikontrol itu misalnya ya kalau asma, kalau asma kan bukan sembuh tapi dikontrol. Kemudian terjadi disabilitas. Nah, sedikit info tambahan, teman-teman, kalau disabilitas pernah tahu artinya? Disabilitas familiar dengan kata disabilitas? Ya, oke. Kalau difabel, ada yang tahu istilah difabel? DIFABEL. Kalau bahasa Inggris kan disabilitas disable. Kalau yang saya katakan ya difabel. Ada yang tahu kalau difabel? Familiar dengan kata difabel? Ya. Oke, jadi kalau tadi disable itu kan kalau dalam bahasa Inggris dis itu kan berarti tidak, maksudnya discontinue, tidak berlanjut. Disable, disabilitas. Disable berarti tidak able, mampu, tidak mampu. Nah, untuk bukan halus, tapi lebih banyak kalau saya ini seperti yang kemarin awalnya busy before Christ menjadi before common era, itu dalam konteks supaya tidak terlalu eksklusif busy itu kepada satu agama tertentu. Dan ini kalau di faktor itu juga seperti itu. Jadi orang-orang yang punya keterbatasan itu bukan disable, bukan tidak mampu, tapi dia disable. Itu adalah different ability. Jadi dibilangnya dia bukan tidak mampu, tapi berbeda kemampuannya. Karena kalau bilang ada orang nggak punya tangan, nggak ada kakinya, tapi dia bisa melukis. Ya, jadi bedanya ada ya. Kalau orang penulis melukis pakai tangan, dia melukis pakai kaki, sama-sama bagus hasilnya. Maka kalau dibanding saya yang bagus yang melukis pakai kaki. Gitu ya. Jadi disable itu lebih inklusif, bahwa ya ini bukan masalah dia bukan hanya tidak bisa, tapi caranya dia melakukan suatu hal itu berbeda dari masyarakat pada umumnya. Oke, lanjut. Ini tahapan-tahapannya, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Jadi pelaksanaannya supaya teman-teman dapat gambaran kalau nanti teman-teman jadi perusahaan akan melakukan seperti apa di mana. Jadi saya tidak bahas satu-satu, tapi nanti teman-teman bisa baca sendiri. Yang ya diharapkan akhirnya adalah yang nomor 11 teman-teman.
teman-teman sebagai koordinator tim kesehatan kedokteran kerja di suatu perusahaan diharapkan dapat membuat laporan secara tertulis setelah melakukan 10 aktivitas sebelumnya. Ini contoh alurnya. Ya, kalau ada masalah kita membuat hipotesis, kita membuktikan apakah hipotesis kita benar atau tidak dengan melakukan penelitian, membuat instrumennya itu sudah yang ujian skripsi kan ya, atau sudah ya? Ya, instrumen itu berarti kalau misalnya kuantitatif bisa pakai apa? Instrumen itu teman-teman? Kalau kuantitatif metodenya teman-teman pakai apa instrumennya biasanya? Kuesioner, betul. Kalau kualitatif biasanya instrumennya apa? Kalau waktu berwawancara ya daftar pertanyaan. Oke, ya. Terus setelah mendapatkan data, diinterpretasi datanya, sehingga pada hasil akhirnya adalah hipotesa kita yang pertama ini apakah diterima atau ditolak. Kan begitu ya, kurang lebih penelitian itu sebenarnya sesimpel itu, bahwa sama kayak yang sudah kemarin, kenapa kasmologi bisa membantu mempercepat penyembuhan serampak. Ya, kita membuat hipotesa, mungkin karena ada faktor apanya misalnya. Kalau kemudian terus nanti terakhir adalah, oh iya, ternyata ada kandungan apanya misalnya. Kalau saya waktu mahasiswa pernah penelitian teh hijau bertiga sama teman-teman saya. Bertiga teh hijau dalam mencegah kanker ya maksudnya. Jadi ada kandungan tanin di teh hijau itu yang mampu mengurangi risiko terjadinya kanker. Ya jadi kayak itu. Ini teman-teman saya nanti rancangan penelitiannya seperti apa. Ini kalau pakai case control, jadi ya ada populasi pekerja misalnya, ada yang sakit di suatu tempat kerja, ada yang tidak sakit. Ya, dan kita cek apakah yang sakit ini terpapar atau tidak terpapar, yang kontrol juga apakah terpapar atau tidak terpapar. Ini kalau kohort kita melihat ke depan. Oke, kita memberikan informasi yaitu kapan mulai pekerja mulai sakit, di mana mereka mendapatkan yang tepatnya, kapan, where dan karakteristiknya pekerja. Ini kajian lapangan, kita bisa baca sendiri. Ini untuk pengkajian dari tadi hasil penelitian teman-teman. Kita juga melakukan konfirmasi diagnosis, apakah biasanya untuk melakukan diagnosis ini kita memerlukan pemeriksaan penunjang atau laboratorium. Nah, mumpung saya ke laboratorium, biar teman-teman dapat ini juga dapat bagaimana. Berapa kalau nilai HB orang medis bisa nilai HB-nya berapa teman-teman? Kurang dari? Kalau HB anemis biasanya berapa nilai HB-nya? Beda laki-laki dan perempuan, cuma anggaplah kita sama aja. Berapa kira-kira nilai HB? 13 sampai 15 kalau laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau perempuan 12 sampai 15. Nah, sekali lagi teman-teman supaya lihat gambar bahwa itu maksudnya tiap alat itu punya range masing-masing.
Jadi nanti biasanya kalau di rumah sakit kan ada akan berbeda, dokter sampelnya atau kliniknya pasti sudah masukkan kategori yang sesuai dengan alatnya. Nah, saya mau menanyakan sedikit teman-teman. Dulu waktu saya koas di ada sana HB Bile, atau Bile ya teman-teman. Bile di Bile, ya. Jadi melihat animis apa, lihat animis atau tidak, menunjukkan apa? Ya, menunjukkan. Nah, pertanyaan misalnya, teman-teman bertugas di satu rumah sakit atau satu klinik. Dari Memphis dapat HB-nya pucat, ada anemis di matanya pasien. Tapi setelah teman-teman konfirmasi, oh saya perlu melakukan pemeriksaan lab nih untuk konfirmasi apakah betul anemis atau tidak. Ternyata teman-teman buat pengantar ke lab, ambil darah pasien. Datanglah hasil labnya, ternyata HB-nya 14. Kalau 14 kira-kira itu anemis atau tidak? Kalau tadi dari Pak bilang HB anemis itu 13 sampai 17 normal, normal 13 sampai 17 atau 12 sampai 16. HB pasien 14. Jadi anemis atau tidak? Tidak, ya. Tapi revisi teman-teman lihat, ini pucat nih kalau menurut saya. Nah, misalnya dalam kondisi seperti itu, yang mana yang menjadi pegangannya teman-teman? HB Bile-nya teman-teman atau hasil lab HB 14? Hasil lab Memphis. Kalau yang hasil lab boleh berbagi kenapa percaya? Karena labnya kami atau apa? Kalau yang HB Bile, kenapa Memphis? Kenapa saya Memphis? Karena ya dalam konteks ya Faisal ya lebih percaya Memphis-nya. Kenapa dong? Padahal hasilnya udah 14 Faisal. Kenapa lebih percaya Memphis-nya Faisal? Ya, saya sepakat sama Faisal bahwa kalau lab itu bisa saja terjadi masalah sama alat labnya. Saya pun kalau jadi dokter itu ya, saya lebih percaya apa bagi saya. Minimal kalaupun saya salah, saya bertanggung jawab atas apa yang saya lihat sendiri. Gitu. Makanya dokter diharapkan ketika melakukan revisi itu dalam keadaan yang normal. Kalau saya teman-teman CSL misalnya neuro kan misalnya yang tes darah, kita harus pastikan bahwa diri kita sebagai dokter itu normal karena kita adalah penggantinya. Ya, jangan sampai kalau saya pernah lagi kurang sehat, jaga klinik, saya pegang udahnya pasien, nggak demam sih. Pas saya termometer 39 pasien. Kenapa saya rasa tidak demam? Karena saya juga demam. Jadi sama demam ya beda range-nya. Saya harus pada range posisi saya tidak demam, sehingga saya tahu kalau saya pegang ini, oh ini pasien demam. Jadi itulah pentingnya kalau saya dokter mau periksa visus, ya si dokter harus dalam keadaan normal. Kalau kayak saya dengan penglihatan, ya saya pakai kacamata supaya saya seperti orang normal. Itulah yang kita proses ke pasien, apakah pasien normal atau di luar batas normal. Ya, jadi itu sekedar info tambahan. Kalau misalnya ada teman-teman kalian kayak begitu, kalau saya juga diajarin sama guru saya waktu saya kuliah, ya percaya Memphis boleh. Alat lab bisa bermasalah, bisa rusak, bisa berkalibrasi, kita nggak tahu.
Makanya waktu saya kelas 3 dari saya bilang, waktu itu kan saya kelas internal yang kedua itu saya justru agak banyak waktu itu di guru itu di kamar kelas baca buku. Saya ditegur sama istri internalnya, oke, kalau kau baca buku itu begini, kalau kau kelas lihat pasien. Kalau dikirim kalau cyber Navy itu seperti apa, begini gambarannya, kok di kelas, kok lihat itu seperti Navy, langsung di pasiennya kau lihat. Yang lain adalah sekarang kering, kau langsung lihat di pasiennya. Jadi kalau kelas ya, karena kamu banyak memang nih informasi yang kita butuh untuk kampus. Karena kalau buku ya saatnya di kayak gini. Kalau di kelas, karena kata teman-teman lagi kurang lebih 2 tahun, ya cuma itu doang itu aja tadi yang teman-teman dapat ini. Informasi langsung dari pasiennya. Ya, jadi dalam konteks itu saran saya kalau teman-teman lagi kelas, jangan kalau ada pasien baru, teman-teman nggak mau periksa karena capek nggak pintar tidak teman-teman. Modalnya teman-teman jadi dokter itu adalah ya apa yang teman-teman punya. Kalau nggak punya stetoskop, teman-teman harus punya telinga untuk mendengar suara parunya pasien, suara bunyi pernapasan, bisa dengar dari punggungnya, gitu ya. Nggak ada stetoskop buat dengar jantung, dia bisa dengar nadinya, atau dia bisa dengar dari dadanya pasien. Jadi ya, yang kita miliki itu sebagai dokter itulah yang menjadi alatnya kita untuk bisa mengelakkan diagnosis. Lanjut. Setelah melakukan diagnosis, kemudian kita menetapkan kasus. Kita tadi sudah ada sikapnya dan bukti yang lain. Jadi misalnya kalau di tempat kerja berarti ada satu kasus yang kita tetapkan. Kita menganalisis waktu, tempat dan orang. Kita lakukan pengendalian dan pencegahan. Ini yang kuncinya K3 itu atau kedokteran kerja, kesehatan kerja itu adalah ini teman-teman, pengendalian dan pencegahan ya, seperti definisinya kedokteran kerja yang saya sampaikan harus itu mana. Nah ini kemudian dibuatkan laporan. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan tentang epidemiologi surveillance di tempat kerja sebelum saya lanjut? Iya, sebenarnya kalau ini judul yang besar ya, teman-teman manajemen risiko, tapi saya hanya mengambil beberapa ini saja supaya juga tidak terlalu banyak teman-teman nanti misalnya informasi yang teman-teman dapat tidak berlimpahan, lebih fokus. Untuk manajemen risiko ini saya fokus pada 2 hal, yaitu tentang itu intervensi yang bisa dilakukan untuk tadi dalam konteks pengendalian dan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Jadi mungkin ada dulu kali ya. Nah, ini tingkatan hierarki pengendalian bahaya. Ya, yang level pertama itu adalah APD, alat pelindung diri. Kemudian ini adalah administrasi, maksudnya adalah kebijakan, dibuat kebijakan. Ini kan rekayasa itu misalnya modifikasi nanti ada yang bisa sebutnya contohnya. Misalnya tadi di substitusi, misalnya tadi ada cairan pembersih lagi tadi misalnya dia mengiritasi kulit, kita untuk mengurangi resiko terjadinya iritasi ke pekerja, kita mengganti, kita substitusi cairan tersebut dengan yang lebih tidak iritatif. Atau kalau memang
ini yang paling bagus dihilangkan. Cuma kalau misalnya kalau kita bersihkan kan perlu cairan pembersih, jadi sebenarnya kalau untuk pekerjaan itu misalnya sulit dieliminasi, mungkin bisa disubstitusi. Ya. Semakin ke atas semakin tinggi efektivitasnya dalam konteks mengendalikan bahaya. Jadi kalau dieliminasi ya berarti sama sekali tidak ada. Hazard bahaya itu jadi tidak ada. Nah, ini contohnya tadi ini kalau misalnya APD contohnya ini dibilang mengurangi risiko dari contohnya pemadam kebakaran menggunakan respirator sebelum masuk ke gedung yang penuh asap. Jadi ada APD-nya. Nah, kalau misalnya dari pencegahan secara administratif, misalnya ini pada tambang dibuat regulasi SOP apa yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran di lokasi penambangnya. Jadi dibuat biasanya kalau administratif itu regulasi itu biasanya berhubungan dengan SOP seperti ya sebenarnya kita ada. Jadi dulu komunikasi semuanya ditempel emergency exit, emergency seterusnya apa? Jalur emergency. Ada yang tahu nggak kenapa jalur emergency itu disimpannya di bawah? Kenapa nggak disimpan setinggi mata orang supaya tidak gampang dilihat? Atau teman-teman biasanya pakai emergency itu kalau ada yang jalur emergency itu apa di bawah kan di setengah apa ya di setinggi mata kah atau di mana? Di bawah ya rata-rata. Ya ada yang tahu kenapa di bawah? Bukannya susah dilihat kalau di bawah? Ya gimana? Kalau orang lari lihat ke bawah. Ya. Ya, itu dia. Asap menjadi kuncinya. Jadi ketika mungkin proyek terbunuh karena kebakaran, kan namanya asap secara pastinya dia akan ke atas. Jadi ketika asap ke atas, kita masih bisa lihat di bawah. Itulah dari dia. Atau kalau sekarang simpel, kalau sudah terjadi gempa, apa yang perlu dilakukan? Saya saat ini terjadi gempa, gitu ya. Tindakan pertama apa yang teman-teman lakukan? Ambil semua harta yang berharga. Oh, benar. Lari, ada yang lari, ya? Ingat yang di asrama. Lari keluar, atau sembunyi di bawah meja. Itu yang penting. Pertama, teman-teman. Ketika terjadi gempa, biasanya gempa kan nggak cuma satu kali. Gempa itu biasanya yang paling pertama yang paling besar. Tapi bisa ada gempa-gempa susulan lainnya yang lebih kecil. Jadi oleh karena itu ketika terjadi gempa yang harus dilakukan pertama kali adalah ya sembunyi di bawah meja supaya ya tidak ketimbang apakah ada di atas atau misalnya plafonnya jatuh atau ada ya apabila dari atas jatuh kita terlindungi. Setelah barulah kita keluar setelah kita merasa bahwa gempanya sudah berkurang. Jadi kita perlu kalau selesai di Jepang itu dilakukan karena Jepang kan memang sering gempa. Jadi ada itu secara berkala sekolah-sekolahnya pasti dilatih kalau misalnya terjadi gempa apa yang harus dilakukan oleh sekolahnya. Setelah kita kebijakan dari kayak SOP, kemudian kita juga bisa membuat suatu warning atau peringatan. Misalnya menempatkan alarm di truk atau misalnya kalau teman-teman yang biasa bawa mobil ke luar kota kan biasa truk itu di atasnya
teman-teman, nggak cuma yang di bawah. Itu ya salah satu alasannya supaya kalau misalnya malam yang berarah berlawanan tahu bahwa ini bukan mobil kecil, ini mobil truk besar. Makanya ada lampu di atas truk itu, jadi nggak cuma yang di bawah. Ya, itu ada bentuk warning. Jadi kalau misalnya engineering control, di sini dia bilang menciptakan cara baru untuk mengontrol hazard. Misalnya, atau misalnya ya, kalau misalnya di satu tempat pekerjaan yang banyak grupnya, salah satu kontrol engineer yang bisa dilakukan tadi ya, kan manufaktur bilang itu yang menggunakan exhaust fan. Jadi supaya debunya itu bisa terhisap atas kemudian dibuang keluar. Itu bisa mengurangi risiko pekerja di tempat itu terpapar debunya. Jadi kalau misalnya kontrol level yang substitusi, ini contohnya dia mencoba kabel listrik untuk mengurangi risiko orang tersentuh, ya dibuat di bawah tanah, bukan bukan yang di atas. Atau kalau misalnya yang paling bagus itu yang eliminasi tadi. Jadi kalau misalnya ini asbestos, kalau bisa atap dulu pakai asbes, cuma setelah kita tahu bahwa asbes itu dulu akhirnya ya dibuat bahan lain untuk atap, bukan lagi asbes. Gitu. Jadi langkah-langkah asesmen risiko, mengidentifikasi hazardnya, mengidentifikasi orang yang dapat terkena dari hazard tersebut, kemudian mengevaluasi dari risiko, dan kemudian memutuskan apa precaution. Waspadaan kan juga bisa berarti. Jadi setelah evaluasi risikonya kita bisa membuat peringatan kurang lebih seperti itu. Kemudian mencatat temuan yang signifikan, kemudian mereview dan mengupdate risiko-risiko yang sudah pernah diakses untuk supaya menjadi lebih relevan dengan yang sekarang. Ini salah satu alat untuk kita bisa menilai risiko, namanya matrix assessment. Ya, jadi ini kita mempertemukan dua hal, yaitu yang pertama seberapa sering kejadian itu terjadi, itu likelihood yang sebelah kiri yang paling bawah itu very unlikely, sangat jarang, sedang, maksudnya ya 50-50 antara sering terjadi sama tidak terjadinya. Likely itu sering, very likely sangat sering. Jadi dari konteks frekuensi terjadinya kecelakaan tersebut atau resiko tersebut, dan itu dipertemukan dengan severity. Severity itu adalah keparahan. Jadi tingkat keparahan yang diakibatkan dari risiko apakah penyakit akibat kerja atau kecelakaan. Negligible itu dapat dianggap negligible itu tidak ada efek lah, hampir tidak ada efek. Minor sedikit efeknya, moderate sedang, tingkat keparahannya signifikan itu cukup parah, severe itu sangat parah. Jadi ini teman-teman tugasnya ketika ada risiko yang terjadi di satu tempat kerja, kita tahu seberapa sering itu terjadi. Ya, misalnya kalau dia di tengah-tengah possible, jadi ya bisa sering bisa tidak jadi possible.
Kemudian kita juga cari kalau misalnya itu terjadi, dampaknya itu seberapa berat. Misalnya dampaknya signifikan, bisa berat. Jadi itu possible dalam signifikan, dia di medium high. Makanya agak ya medium high. Jadi ya, ini dia possible, kemudian dia severity-nya itu signifikan, medium high. Nah, ini tiap warna ini efek tiap warna ini punya penanganan yang berbeda-beda. Ya. Ini ada contohnya. Lihat. Ini contoh. Seorang pekerja menggunakan APD lengkap sedang berjalan di area kerja yang kemudian hampir terprosok miris ke dalam lubang galian yang di dalamnya ada instalasi besi engkol. Nah, jadi ada pekerja dia sudah pakai APD lengkap, tapi dia hampir terprosok terjatuh ke dalam lubang galian. Nah, kemudian kita ditugaskan untuk menyebutkan berapa resikonya. Nah, jadi resikonya dari pekerja ini adalah tadi dia hampir terprosok dalam lubang galian yang dapat menyebabkan terluka dan hilangnya hari kerja. Nah, jadi kalau kita mau menilai resikonya, misalnya dari tingkat frekuensinya, probabilitasnya, seberapa seringkah kira-kira hal itu terjadi. Ada pekerja yang hampir terprosok. Di sini dia contohkan misalnya secara frekuensi itu skornya 4. Kalau di sini dari nilai ini secara tingkat keseringan. Mungkin nggak cuma pekerja ini saja, ada teman-teman yang lain juga hampir terprosok, berarti skornya 4. Kemudian misalnya kalau itu terjatuh, dampaknya bagi si pekerja itu akan seberapa? Kalau sini dibilang contohnya 3 skornya untuk tingkat keparahan. Nah, jadi 4 dikali 3 12. 12 itu di 12 itu di sini di 2 ini. Kalau yang sebelumnya coba begitu. Jadi likely sama moderate. Lagi sebenarnya berarti ya di medium ya, sebenarnya di medium. Ya, nah jadi faktor risiko medium, nah sehingga perlu dikendalikan atau dibatasi. Cara mengendalikannya secara dapat sampai ke tingkat engineering, maksudnya kita modifikasi secara engineer, yaitu dengan cara membuat pagar pengaman di sekitar lubang. Jadi di sekitar lubang itu ada pengamannya, jadi orang dari jauh sudah kelihatan bahwa di situ ada lubang. Jadi diharapkan orang bisa lebih waspada ketika melewati jalur itu. Nah, kemudian yang kedua, selain membuat pagar pengaman, memberi rambu K3 terkait resiko terprosok. Ini ada tanda-tandanya bahwa di situ ada resiko terprosok. Nah, di sini setelah dilakukan pengendalian, skor dilakukan lagi skor resiko. Ternyata dari tadi yang awalnya cukup sering terjadi, orang hampir terprosok, setelah diberikan pagar pengaman dan diberi rambu K3, berarti jadi jarang sekali terjadi orang hampir terprosok. Nah, jadi skornya
Kalau tingkat keparahannya tetap 3, karena kan ya tidak berubah. Kalau dia jatuh ya parahnya sama. Apakah ada pagar atau tidak ada jadi kalau bersama. Jadi karena dia skornya 3, tapi yang frekuensinya turun jadi 1, dari awalnya skor 12 dia increase itu menjadi 3. 3 itu berarti very unlikely sama moderate. Jadi low medium. Nah, low medium ini dianggap risiko yang dapat diterima, acceptable risk. Masih berisiko, tapi bisa diterima karena mungkin tidak bisa ya kalau memang betul-betul mau hilang ya lubangnya dihilangkan, ditutup lubangnya, itu yang paling baik kan, metode eliminasi. Jadi risiko lubang itu dihilangkan, ditutup lubangnya. Nah, kalau memang masih ada lubangnya, masih ada risiko, tapi menjadi risiko yang dapat diterima karena tadi sudah turun dari skor 12, risikonya turun menjadi skor 3. Sampai sini jelas atau ada yang mau ditanyakan? Ya, ini karena kalau di tempat kerja ya bisa risiko ini sih yang kita gali dan kita kerjakan untuk dokter perusahaan. Ya karena kemarin kan di teorinya di definisinya program okupasi adalah ya fokusnya itu di promotif dan preventif. Jadi kita berpikir lebih dahulu. Kasarnya ini orang yang cukup paranoid, ya. Saya jadi ingat tidak saya pernah bilang kalau jadi dokter itu teman-teman lebih baik kita berpikir paranoid, kita takut pasiennya itu berat penyakitnya atau gawat, tapi terbukti ternyata tidak berat penyakitnya, daripada kita pikir penyakitnya pasien mau tidak gini, aman sih, tidak berat sih, lalu ternyata penyakitnya berat. Ya, karena kalau kita paranoid kita akan berusaha lebih keras untuk bisa mengatasi penyakit pasien. Sip, lanjut itu 2 hal saja dari beberapa hal sebenarnya yang tentang manajemen K3. Untuk saya masih ada sistem manajemen dan sebagainya, cuma saya tidak sampaikan karena ya nanti kalau banyak juga teman-teman terima informasi terlalu bingung nanti. Untuk manajemen risiko K3 ada pertanyaan teman-teman? Sebelum kita ke rehabilitasi. Ada pertanyaan tentang manajemen risiko K3? Ada? Kalau tidak ada kita lanjut lagi. Rehabilitasi di tempat kerja, karena tadi ketika kita sudah berusaha mencegah dan mengendalikan, tapi biasanya tetap ada saja yang kena penyakit akibat kerja misalnya, atau terjadi kecelakaan di tempat kerja. Nah, karena itu diperlukan rehabilitasi di tempat kerja supaya tujuannya adalah si pasien dapat kembali bekerja.
Oleh karena itu definisinya adalah mengembalikan fungsi anggota tubuh yang sakit atau cedera sehingga dapat berfungsi kembali semaksimal mungkin dan mampu mandiri kembali. Rehabilitasi tujuannya adalah meminimalkan terjadinya kecacatan, mengembalikan kemampuan beraktivitas seperti semula, dan yang terutama untuk dari sisi pekerja adalah dapat kembali ke pekerjaan semula. Manfaat rehabilitasi di tempat kerja itu dari sisi pengusaha itu dapat mengurangi biaya kompensasi, karena kalau pekerjanya sudah bisa kembali bekerja, berarti ya untuk biaya kompensasinya tidak perlu lagi dibayarkan oleh pengusaha. Dan kemudian dari sisi pengusaha dia kalau si pekerjanya itu sudah bisa dapat kembali bekerja, mengurangi waktu produktivitas yang hilang dibandingkan misalnya pekerjanya itu tidak bisa bekerja karena terjadi penyakit atau terjadi kecelakaan. Nah, kemudian mengurangi biaya perekrutan, seleksi, dan mengganti pekerja yang sakit. Ini kemudian ada sisi pengusaha juga itu bisa memperbaiki dan meningkatkan citra perusahaan dalam hubungan industri. Jadi kalau misalnya ada seorang pekerja di satu perusahaan terus terjadi penyakit akibat pekerjaan atau penyakit kecelakaan di tempat kerja, tapi setelah itu bisa dapat kembali kerja di tempat semulanya, yaitu biasanya dari itu salah satu indikator bahwa manajemen K3 di tempat tersebut berjalan dengan baik. Nah, kemudian dari sisi tenaga kerja bisa terhindar dari PHK karena bisa kembali bekerja, kemudian mengurangi kecemasan dan terjadi meningkat dan mengatasi dampak dalam kehidupan sosial. Nah, jadi ini sekedar info sedikit aja. Jadi mungkin nanti teman-teman ternyata ada kebutuhan dari masyarakat ya untuk nanti walaupun dia bekerja di satu tempat yang gajinya itu sangat di bawah, tapi dia mau tetap jalan itu karena supaya dia ada pekerjaannya daripada dia tinggal di rumah saja. Jadi itu dampak dalam kehidupan sosial dari sisi itu. Biar di gajiku di bawah UMR misalnya, tapi orang tahu saya bekerja aku daripada biasa tinggal di rumah misalnya. Itu dari sisi sosialnya. Kemudian peran dokter perusahaan dalam rehabilitasi. Jadi dokter punya peran dalam menentukan diagnosis kasus kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Kemudian membantu menyusun program rehabilitasi kembali bekerja atau return to work yang kemarin sempat saya singgung tentang programnya BPJS tenaga kerja return to work, yang saya bilang bahwa kalau pekerja dapat program ini maka berapapun biaya yang dibutuhkan oleh pekerja untuk bisa kembali bekerja akan ditanggung oleh BPJS tenaga kerja. Kemudian peran dokter berikutnya adalah melakukan evaluasi medis setelah kembali bekerja. Dan yang tidak kalah pentingnya bekerja sama dengan dokter yang merawat atau mengobati. Contoh misalnya yang ada perlu penanganan spesialistik dari si pasien di saksi pekerja ini, nah itu tetap perlu perannya dokter perusahaan supaya menjadi relevan bahwa juga pengobatan dari si spesialisnya itu diselaraskan dengan kebutuhan dari pekerja itu di tempat kerjanya. Contoh sederhana misalnya, kalau misalnya ada terpapar hazard kimia yang membuat pasiennya gatal-gatal. Nah, kalau teman-teman untuk antihistamin biasanya pakai apa? Cetirizine atau CTR.
Ya. Nah, misalnya kalau pasiennya teman-teman ini dia bekerja di suatu pabrik yang butuh ketelitian. Kira-kira teman-teman akan lebih pilih kasih CTM atau lebih pilih kasih sendiri sih? Karena CTM ya punya efek samping mengantuk. Jadi nanti supervisornya si pegawai tersebut ini pegawainya malasan karena pas di tempat kerja dia bawaannya suka tidur terus, padahal bukan maunya si pegawai, karena kita teman-teman kasihnya CTM gitu ya. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan supaya nanti ya jangan sampai karena efek pengobatan dari dokter itu juga jadi bisa mengganggu kinerja dari si pegawai tersebut di tempat kerja. Ya, ini lanjut. Ini dasar hukumnya rehabilitasi tempat kerja dan menurut sendiri. Jadi program rehabilitasi tempat kerja itu ada 3 tahap: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Untuk tahap perencanaan, ini ada 3 aspek yang masuk dalam tahap perencanaan, yaitu komitmen, prosedur, dan organisasi. Nah, jadi untuk komitmen, kita merencanakan bahwa kita harus membuat program rehabilitasi itu yang mencegah kecelakaan dan gangguan kerja. Kemudian kita sudah segera menjamin, juga berkomitmen menjamin bahwa bisa kembali bekerja setelah terkena penyakit akibat kerja atau setelah terkena kecelakaan kerja, itu menjadi harapan amal untuk bagi si pegawai harus bekerja. Nah, kemudian juga ada komitmen dari perusahaan bahwa akan ditempatkan kerja sesuai dengan kemampuan. Ya, misalnya kalau tadi ternyata ada riwayat ada penyakit akibat kerja karena asma, karena sering terpapar sinar debu. Jadi ketika pun si pekerja tersebut kembali ke tempat kerja, ada komitmen dari perusahaan untuk menempatkan sesuai dengan kemampuan, dalam artian yang mungkin bukan ditempatkan di tempat kerja yang berdebu misalnya. Misalnya dulu dia di pabrik di dekat pabrik terigu di lapangannya, mungkin dipindahkan menjadi ke bagian kantornya misalnya, supaya tidak terpapar bersama tepung-tepungnya sehingga men-trigger muncul asmanya. Kemudian juga komitmen untuk dapat berkoordinasi dengan pekerja atau serikat pekerja. Kemudian partisipasi dengan tidak memperburuk sangka pada pekerja cacat. Jadi tadi salah satu manfaat dari mengganti istilah disable menjadi disable tadi itu tadi, supaya tidak memperburuk sangka. Jadi bahwa itu bukannya dia nggak bisa, tapi caranya melakukan orang tersebut berbeda. Bukannya nggak bisa, tapi beda cara. Kemudian dari sisi perencanaan juga prosedur yang dibuat dan dipasang diagram alur langkah rehabilitasi di tempat kerja. Kemudian juga dilakukan publikasi prosedur dengan harapan kesadaran untuk ikut rehabilitasi. Jangan sampai juga karena mungkin terlanjur putus semangat si pegawainya karena misalnya habis kecelakaan sehingga terjadi ketidakmampuan melakukan sesuatu, dia tidak mau ikut program rehabilitasi. Kemudian juga pentingnya keterlibatan organisasi pekerja membantu pekerjaannya apabila disebutkan. Untuk organisasi, ya ini bisa organisasi pekerja atau ya organisasi kerja. Kemudian untuk pelaksanaan ada 3 hal yang berhubungan dengan rehabilitasi di tempat kerja. Ada dari sisi aspek medisnya, aspek kerjanya, dan aspek sosial. Jadi kalau untuk aspek medisnya tentu saya diharapkan ya gangguan medisnya atau penyakit medisnya itu bisa
atau kalaupun tidak sembuh dia dapat dikendalikan. Kita nggak tahu. Dan yang kita harapkan juga kita dapat mengupayakan stabilitas pasien dapat melakukan tugas seperti sebelum saat-saat. Kemudian dari sisi aspek kerjanya, jadi tujuannya mengurangi dekompensasi dan mengurangi hilangnya waktu bekerja. Kemudian juga kita ada program-programnya, ada beberapa rehabilitasi prakerja kerja, evaluasi prakerja kerja, proses fisik, dan juga penempatan kerja yang baru, misalnya ketika memang tidak bisa lagi ditempatkan di kerja yang sebelum sakitnya atau sebelum kecelakaan. Kemudian dari sisi sosial, ya ini bisa teman-teman itu baca sendiri, contohnya yang ini ada khawatir takut disalahkan, kemudian tidak moral yang rendah, jadi bisa kalau kecelakaan tidak ada harapan sembuh, merasa bersalah, kemudian emosi dan lain sebagainya. Kemudian ini program pemulihan kerja. Ya, jadi ini tujuan program kembali kerja, manfaatnya adalah mendapatkan pertolongan medis yang cepat, tepat dan aman dari sisi medis, kemudian kembali bekerja sesegera mungkin dari sisi rehabilitasi kerjanya, kemudian ya, dari sisi rehabilitasi kerja bekerja di bidang lain sesuai dengan kemampuan fisik dan membantu pekerja mengatasi keterbatasan yang dimiliki. Jadi langkah-langkahnya program Return to Work, yang pertama asesmen awal, kemudian kita merencanakan program Return to Work-nya, yaitu kita berkoordinasi dengan dokter yang merawat tadi, sampai betul dokter spesialis, dan kita berkoordinasi dengan dokter perusahaan untuk bagaimana program Return to Work-nya. Misalnya kalau kita ingin saya asma, karena saya sering pakai asma karena itu yang sering terjadi. Biasanya kapan dan dokter perusahaannya bilang seberapa jarang asmanya kamu bisa kembali bekerja lagi misalnya. Itu perlu koordinasi juga antara dokter yang merawat sama dokter perusahaan. Karena jangan sampai juga kalau misalnya pas kamu asmanya juga pasti teman-teman kerjanya juga khawatir ya. Jadi bisa juga berpotensi mengganggu juga pekerjaannya. Kemudian setelah direncanakan, diimplementasi dan dimonitoring, kemudian kita juga proses assessment untuk kita menilai tempat kerjanya apakah sudah sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh si pekerja itu. Nah, ini kita dengan cara mengecek kondisi lingkungan kerja. Kemudian kita mengevaluasi program Return to Work-nya. Biasanya kita lakukan pendampingan maksimal 3 bulan di tempat kerja. Apabila sukses dan selesai, apabila terkendala kita bisa mengulangi langkah-langkahnya. Pada umumnya program Return to Work itu kurang lebih 6 bulan. Jadi kalau saya mau mendapatkan manfaat sebagai penerima program Return to Work dari BPJS Tenaga Kerja, syaratnya harus terdaftar sebagai BPJS Tenaga Kerja, tertib membayar iuran. Kemudian kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja itu yang mengakibatkan kecelakaan, jadi tidak menunggak iuran atau membayar iuran tunjangan. Adanya rekomendasi dokter penasehat bahwa perlu difasilitasi dalam program kembali kerja. Kemudian pemilik kerja dan pekerja bersedia menandatangani surat persetujuan mengikuti program kembali kerja. Nah, ini hierarkinya program kembali kerja. Misalnya dari pekerja terjadi menderita penyakit akibat kerja atau terjadi kecelakaan kerja. Nah, ketika dia kembali ke tempat kerja, kemungkinan yang pertama adalah pekerjaannya sama, tempat kerjanya sama. Kalau misalnya tidak bisa yang pertama, dia yang kedua, pekerjaannya serupa, tempat kerja sama. Kalau tidak yang kedua, yang ketiga, pekerjaannya berbeda, tempat kerjanya sama. Atau misalnya tempat kerjanya sama, pekerjaannya sama, tempat kerjanya berbeda,
pekerjaan serupa, tempat kerja berbeda. Jadi ya sampai akhirnya kalau memang 6 sebelumnya itu tidak bisa, maka kita mengarahkan si pekerjanya bekerja sendiri. Ya. Oke, ini untuk situasi khusus. Kalau tempat kerja, ya misalnya kita perlu menambahkan tanda bahaya ketika memang ada situasi ada tempat kerja yang memiliki risiko tinggi, di sosial, akses terhadap pelayanan umum, ada risiko sosial. Ya, siapa tahu juga si pekerja membutuhkan hubungan keluarga. Nah, sebagai dokter, teman-teman perlu memperhatikan 3 hal ini untuk menentukan apakah si pekerja itu bisa kembali bekerja. Jadi kita melihat kapasitas fisiknya si pekerja atau kemampuan kerjanya si pekerja itu, kemudian risiko pekerja, risiko di tempat kerja, dan juga toleransi. Nah, ini kalau kapasitas kerja itu terdiri dari komponen kekuatan, fleksibilitas, dan daya tahan. Jadi fokusnya kita terutama pada bagian tubuh yang mengalami gangguan fungsi atau anatomis. Dan jadi kapasitas pekerja itu bukan ditentukan oleh diagnosis penyakitnya, teman-teman. Jadi harus dinilai secara individu. Ya, jadi misalnya sama-sama asma pekerjaannya, tapi yang kita gunakan sebagai faktor kapasitas kerja itu bukan diagnosis asmanya, tapi dari si individunya masing-masing. Misalnya saya sama-sama asma, tapi ada satu yang lebih sensitif daripada yang satu lagi ya. Jadi kita harus memberikan penilaian yang berbeda. Gitu ya. Itulah dulu juga dosen saya pernah bilang sama saya, dokter itu selain dia ilmu pasti, kalau pasien demam kita berikan obat antipiretik misalnya, tapi juga selain ilmu pasti, dokter itu juga ilmu dia sudah seperti seniman. Seniman itu maksudnya ya tadi atau gini, biar teman-teman bergambaran. Ada yang pernah buat baju angkatan? Atau baju seragam apa? Satu angkatan besar? Ya. Kurang lebih harganya berapa? 200-an ya. Nah, pernah ada yang mencoba jahit buat baju ke tukang ya di sana sih yang lebih jadi kayak dibuat kan ada penjual baju yang konveksi, yang satu tipe dibuat banyak, ada yang tailor made, tailor yang penjahit itu. Kalau itu kan dia hanya teman-teman datang harus diukur baru dibuat. Nah, kalau yang tailor itu biasanya lebih mahal atau lebih murah konveksi? Lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Personalize. Ya, itu salah satu saran saya buat teman-teman. Kalau teman-teman mau di value-nya tinggi sama pasien, itu harus membuat pasien merasa personalize. Jadi pasien merasa bahwa ini dokter memperlakukan saya ini dengan sangat spesial, gitu ya. Nah, itu kan salah satu yang mungkin dari sekian banyak faktor ya. Kenapa yang orang itu yang Pak Jokowi dulu pernah protes orang Indonesia, orang kaya Indonesia terutama, kenapa kalau dokter kok ke Singapura ke Malaysia, apalagi di Indonesia juga bisa. Salah satu faktor yang sudah saya sebutkan adalah ya, kalau kita ke Singapura atau ke Malaysia itu kita bisa cerita sama dokternya setengah jam, 45 menit. Jadi kita mau nanya A sampai Z, itu dokternya akan ladenin. Dan dokter Indonesia pada umumnya ada juga yang seperti itu. Tapi pada umumnya ya
seperti saya bilang enggak, tapi enggak separah yang seperti saya bilang kemarin ya, dokter perusahaan di kantornya bapak saya bahwa ya baru masuk udah ada resepnya canggih dokternya ya. Jadi itu kalau teman-teman mau punya value yang tinggi di mata pasien, sekali teman-teman harus punya kemampuan untuk membuat pasien merasa spesial. Sesederhana, sesimpel bahwa teman-teman di poliklinik atau dokter, sesimpel teman-teman simpan HP di atas meja, gitu. Kalau HP di atas meja dan HP tidak di atas meja, dari ini saya lihat ini dari sisi psikologis, jadi bukan diperlukan, cuma lebih kepada bahwa ketika ada orang sedang berbicara, ketika orang sedang berdiskusi satu atau dua orang, gitu ya. Ketika dia berbicara kemudian si satu orang itu menyimpan HP di atas meja, padahal HP-nya nggak dilihat. Tapi si lawan bicara biasanya itu merasa terganggu. Kenapa? Karena ya, dia khawatir terdistraksi oleh HP-nya. Jadi sesimpel bahwa nanti teman-teman nanti di ruang poliklinik itu tidak menyimpan HP di atas meja, supaya pasien merasa saya betul-betul diperhatikan secara total oleh dokter saya. Itu bisa membuat perbedaan dari cara pasien dan dari membuat perbedaan bagaimana pasien melihat teman-teman sebagai dokter. Gitu. Ya, jadi kan kita HP itu ya walaupun kan katanya teman kan zat itu bisa multitasking dan segala macam. Tapi itu teman-teman rasakan. Kalau saya teman-teman jangan sama orang yang aku kenal, sama teman sahabat yang teman-teman sendiri aja. Kalau kita ngomong terus sambil jalan, ya kenapa? Ya itu kan kita pasti rasanya beda. Nah rasanya dia teman-teman perlu sering latih supaya tadi dalam harapan pasien merasa saya ingin diperhatikan, gitu. Ya, lanjut dari satu asas kerja, kemudian yang kedua resiko. Jadi kita juga harus mempertimbangkan resiko apakah si pekerja ini dapat membahayakan tempat kerja itu bisa membahayakan pasien, teman kerja atau lingkungan kerjanya. Nah, jadi ketika terhadap usaha kita bekerja, maka risikonya akan meningkat. Yang ketiga, ini ada toleransi. Maksudnya toleransi ini adalah apakah pasien bersedia untuk bekerja kembali meskipun masih ada rasa sakit atau ketidaknyamanan. Ya, jadi walaupun mungkin pasien no back pain misalnya, nyerinya masih ada yang terlalu fast visual skill. Misalnya dulu waktu pertama kali 8, sekarang udah 4, masih sakit sih tapi udah lebih baik. Tapi ya apakah di skor 4 itu membuat pasien toleransi bahwa oh ya saya masih bisa kerja kok walaupun mungkin belum bisa kerja yang berat-berat. Jadi itu juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan oleh dokter perusahaannya. Oke. Ini evaluasi, untuk evaluasi kita melihat hasilnya apakah pekerja tadi tersebut dapat kembali bekerja sesuai dengan target. Dari sisi kualitas, apakah dapat bekerja kembali pada pekerja yang sebelum pasien sakit atau pasien terjadi kecelakaan. Kemudian apakah sebenarnya pekerja itu puas terhadap proses rehabilitasi. Kemudian atasan si pekerja tersebut apakah juga puas dengan proses program interturnya si pekerja. Kemudian dari segi apakah ada efisiensi, tadi waktu yang hilang apakah sudah berkurang, biaya yang dikurangkan, prosedur yang menggunakan apakah sudah berkurang, dan namanya program apakah lama atau sebentar, dan apakah ada jumlah gaji yang dibayar selama tidak bekerja. Jadi kalau kayak saya teman-teman yang tadi dia pemain bola terus dia cedera, bisa cedera ACL, itu biasanya kan season long
injury misalnya. Jadi selama satu musim itu nggak bisa main. Dan buat teman-teman digaji ya. Paling nggak main bola. Selama satu musim itu nggak main bola. Satu musim itu 8 bulan ya. Kira-kira masih digaji ya? Iya, masih digaji teman-teman ya. Setahu saya hampir tidak ada klub bola ya itu resiko pekerjaan. Jadi mungkin ada asuransi juga dari si klub membuat asuransi kalau bisa sampai begitu bagaimana, karena itu ya berhubungan dengan jumlah gaji yang dibayar sama juga pekerja. Oke, terakhir dari topik yang pertama ini tentang pemeriksaan kesehatan kerja. Jadi pemeriksaan kesehatan kerja itu merupakan hak setiap kerja untuk mendapatkan pelayanan kesehatan kerja, dan perusahaan maksudnya pengurus wajib memberikan pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi cara-cara penyelenggaraannya bisa diselenggarakan sendiri oleh pengurus terusnya si perusahaan melalui 2 jalan, apakah poliklinik perusahaan atau rumah sakit perusahaan, atau diselenggarakan melalui pengadaan ikatan kerja atau kerjasama dengan dokter atau pelayanan kesehatan lain, atau diselenggarakan secara bersama-sama antara beberapa perusahaan. Nah, ini yang mungkin penting teman-teman tahu bahwa apa sih yang pemeriksaan apa saja yang dilakukan pada saat melakukan pemeriksaan kesehatan kerja sebelum pekerja itu masuk sebagai pegawai di suatu perusahaan. Pemeriksaan fisik lengkap, kesehatan jasmani, ronsen paru, laboratorium rutin, dan pemeriksaan lain yang tidak perlu. Nah, ini dalam artian misalnya sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya. Nah, ini pemeriksaan yang dilakukan sebelum bekerja. Jadi tidak kena penyakit menular, karena sampai pas masuk justru menularkan penyakit ke rekan kerjanya. Dan yang penting dari juga pemeriksaan kesehatan sebelum masuk kerja ini adalah nanti itu untuk sebagai kita punya data awal apakah pekerja ini sakitnya itu memang saat bekerja di perusahaan itu atau memang dari sebelum bekerja sudah ada penyakitnya. Ya, jadi itu perannya pemeriksaan kesehatan di awal itu adalah sebagai dia untuk bisa mengeliminasi bahwa si pekerja ini dalam keadaan sehat saat masuk ke perusahaan. Ini yang ditanya seperti hal-hal umum. Kesimpulannya apa? Ya, bisa ada 2 kesimpulan. Cocok untuk semua jenis pekerjaan yang dapat ditugaskan, atau cocok untuk semua jenis pekerjaan dengan kateran. Misalnya kalau ada catatan yang perlu diperhatikan. Misalnya itu kelainan visus atau kelainan telinga yang dapat dikoreksi. Atau yang ketiga, misalnya yang ketiga, hanya cocok untuk pekerjaan tertentu yang direkomendasikan. Ada yang keempat, ada yang soal. Dia tidak cocok untuk pekerjaan. Jadi dia istilahnya gagal tes kesehatan. Ya, jadi kalau kayak teman-teman waktu kemarin PNS, ketika ada yang buta warna, itu langsung gugur. Tidak cocok untuk menjadi mahasiswa kedokteran kalau buta warna. Ya. Oke, pemeriksaan berkala. Ini jadi selain tadi yang di awal, jadi yang berkala rutin, ini biasanya dilakukan paling minimal setahun sekali. Jadi untuk tujuannya untuk memonitoring atau mencegah timbulnya gangguan kesehatan. Nah, jika itu berkaitan, perusahaan wajib menindaklanjuti. Kesimpulan hasilnya, kalau pas pemeriksaan berkala, apakah dia sehat, apakah dia perlu tindak lanjut, maksudnya ada kelainan medis yang ditemukan, perlu penata laksana lebih lanjut, atau perlu tindak lanjut dari segi pekerjaan. Mungkin dia ganti ada rekomendasi mengganti pekerjaan yang dilakukan. Jadi yang khusus biasanya ya ada alasan khusus pemeriksaan dilakukan. Contoh ada kerja yang absen karena sudah lebih dari 4 absen sampai 4 minggu absennya. Kerja yang absen karena setelah kecelakaan kerja,
Ini biasa dalam urusan khusus. Kesimpulannya sama tadi, apakah pasangan yang sehat perlu tindak lanjut atau perlu tindak lanjut dari segi pekerjaan. Sedikit saya review, tadi kita sudah membahas epidemiologi surveillance di tempat kerja, beberapa prinsip manajemen risiko kerja, rehabilitasi tempat kerja dan program return to work. Dan yang terakhir teman-teman juga mengetahui pemeriksaan kesehatan kerja yang dilakukan oleh perusahaan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Ya, silakan. Izin bertanya dok, yang tadi masalah rehabilitasi. Nah, sejauh ini apa saja tantangan dalam pelaksanaan rehabilitasi tempat kerja untuk pekerja dengan gangguan kesehatan kronis akibat dari paparan lingkungan kerja? Tantangan hal ini seperti rehabilitasi medik bagi pekerja yang mengalami penyakit kronis yang didapatkan dari selama pekerja itu bekerja. Ya, terima kasih pertanyaannya Tika. Jadi apa tantangannya rehabilitasi medis di tempat kerja? Si pekerja itu menderita penyakit bekerja yang penyakit kronis ya. Makanya tadi ini perlu adanya komitmen dari dua belah pihak, dari sisi perusahaan dan dari sisi pekerja. Dari sisi perusahaan dalam artian bahwa ketika misalnya seperti itu kan otomatis kemungkinan si pekerja itu tidak bisa bekerja di tempat biasanya tidak bisa lanjut lagi bekerja di posisi sebelum dia sakit. Ya karena kan dia menderita sakit kronis akibat pekerjaan yang dilakukan. Jadi karena dia sakit biasanya dia tidak bisa lagi atau mungkin terbatas sekali melakukan pekerjaan yang dia lakukan. Nah, itu si perusahaan harus komitmen bahwa ya akan dicarikan posisi lain atau dicarikan aktivitas lain, tapi tetap bekerja, gitu ya. Nah, masalahnya apakah semua perusahaan mau begitu? Setahu saya ada aja yang tidak, gitu ya. Jadi itu tantangannya di situ, dan juga dari sisi si pegawainya tadi dalam konteks mungkin lebih kepada konteks kepercayaan dirinya bahwa dulu saya bisa melakukan aktivitas ini, terus saya sakit pun sakitnya karena pekerjaan yang saya lakukan, tapi itu membuat saya menjadi terbatas melakukan hal-hal yang dulu saya bisa lakukan. Jadi tantangannya jadi dari sisi kepercayaan dirinya si pekerja pun akan mengalami kendala bahwa dia merasa misalnya kadang sama saya bisa contoh kalau orang pensiun teman-teman ya, jadi kalau dokter sih biasanya jarang saya dapat dokter pensiun karena teman-teman umur 70 pun selama masih sudah bikin sendiri bisa berpraktek. Tapi kalau saya pekerja kantoran, ya saya melakukan administrasi atau saya di bidang apa, karena dulu saya pensiun kan kemarin 58 ya di tengah kerja. Jadi apakah misalnya kayak dosen misalnya 58 sebelum pensiun. Jadi biasa yang bikin orang pensiun itu setelah orang pensiun biasa status kesehatannya itu mulai turun jauh karena ya dulu misalnya kalau dia dosen setiap pagi dia ke kampus ada aktivitas, ada tujuan, terus setelah pensiun dia di rumah aja nonton TV atau baca koran, sekarang nggak baca koran lagi. Jadi itu dia merasa apa ada perasaan bahwa saya jadi
kurang berguna dibanding dulu seperti saya masih aktif. Nah itu yang biasanya menjadi tantangan adalah itu. Pensiun itu biasa status kesehatannya bisa langsung, kalau ada yang langsung drop biasanya gara-gara itu. Bahwa dulu saya aktif, saya bermanfaat untuk minimal mahasiswa saya. Sekarang setelah saya pensiun, ya saya kurang bermanfaat sama banyak orang. Jadi makanya misalkan itu kalau ada program pensiun, sebelum saya pernah jadi pemateri di suatu perusahaan yang untuk program pensiun, misalkan ada aktivitas lain lagi setelah pensiun. Apakah misalnya ada usaha apa yang tidak terlalu juga berat, misalnya toko campuran misalnya atau apapun itu, aktivitas yang atau misalnya punya pelihara ayam atau berkebun kah atau apapun aktivitasnya, yang jelas ketika bangun tidur ada tujuan hidup, ya gitu. Coba jawab tadi kan? Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Kalau tidak ada, kita break dulu sebentar ya, 5 menit. Saya butuh toilet break dulu.